halamannya. Oke, dia ingin berkontribusi, teman-teman. Ade melihat bahwa kebersihan lingkungan kampungnya semakin menurun. Aduh, gak bagus nih. Karena banyak sampah yang berserakan di sekitar tempat tinggal warga. Meskipun belum ada program resmi dari pemerintah terkait kebersihan lingkungan, Ade merasa perlu berbuat sesuatu untuk menjaga esensi bela negara. Oke, kebersihan kaitannya dengan bela negara. Kak, Pertanyaannya, izin Kak, eh, tulisannya kepotong. kepotong ya. Alright. Terima kasih banyak. Kepotong nggak sekarang? Kepotong ke pinggirnya Kak. Ke pinggir ya. Wait. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Ade dapat menunjukkan semangat bela negara dalam situasi saat ini? Oke, semangat bela negara kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Yang pertama, jawaban A melakukan pemberontakan enggak. Oke, udah kelihatan nih, Ma ya. Pemberontakan enggak boleh. Enggak boleh memberontak-berontak. Kemudian juga B mengumpulkan dana untuk membayar petugas kebersihan agar membersihkan lingkungan. Oke, kalau membayar hanya petugas itu tidak menunjukkan ya. Siapapun bisa yang punya uang, hanya yang punya uang saja sepertinya kalau membayar ya. Sedangkan bagaimana yang nggak punya uang, tapi tetap harus menunjukkan bela negara. Oke, jadi yang B yang kurang relevan. Yang C menolak untuk, oke, kalau udah ada kata menolak jangan deh ya. D mengorganisir kampanye kebersihan bersama warga kampung. Oke, ini mengorganisir adalah strategi untuk mengelola manusia ya, mengelola warga sehingga bisa bekerja sama untuk membersihkan lingkungan bersama warga kampung sekitar. Oke, kayaknya D ini. Tapi kita lihat yang E, mengeksploitasi. Oke, kalau udah ada kata negatif narasinya eksploitasi itu pasti bukan jawaban ya, karena narasinya udah kurang baik. Berarti jawaban yang relevan adalah yang D, mengorganisir kampanye kebersihan lingkungan. Oke, baik. Jadi bela negara bagi masyarakat Indonesia bisa secara khusus, bisa juga secara umum, teman-teman. Kemudian juga ada dapat menunjukkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari dengan mengorganisir atau mengelola ya, atau mengatur warga masyarakat sehingga mau berbondong-bondong membersihkan lingkungan. Baik, jawaban D adalah jawaban yang paling relevan. Baik, kita lanjut di soal nomor kedua. Panjang juga dua ini. Nomor dua silahkan ini kepotong ke bawah ya. Nomor dua silahkan dijawab oleh yang dekat dengan saya adalah Akso Hakuna. Silahkan Akso, your time. Siap izin Kak. Oke, baik. Di tengah isu lingkungan yang semakin memanas, terdapat seorang aktivis lingkungan bernama Anggi. Ia melihat Mhm. bahwa banyak kawasan hutan yang terancam oleh pembangunan ilegal dan deforestasi. Oke, Anggi memiliki keinginan kuat untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Anggi oke, menyadari bahwa kawasan hutan yang terancam dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat setempat dan masa depan oke. bangsa. Namun, ia dihadapkan pada ketidakpedulian sebagian warga dan pemerintah terhadap isu lingkungan tersebut. Bagaimana Anggi dapat menunjukkan semangat bela negara dalam situasi ini? Oke, warga juga ada yang menunjukkan ketidakpedulian ya terhadap dampak tersebut di masyarakat. Silakan sikap atau bagaimana sikap bela negara yang ditunjukkan dalam konteks soal ini. Yang A mengorganisir demonstrasi enggak, yang B mengajukan petisi online, petisi jangan. Yang C membeli sebidang, oke, baik. Untuk jawabannya yang D, Kak. Yang D, membuat kampanye sosial media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, karena saya membaca yang A, B, C juga sudah tidak relevan ya. Yang A udah ada demonstrasi nggak bagus. Yang B mengajukan petisi online, oke, tidak relevan dan kurang efektif. Yang C membeli sebidang tanah nggak relevan. Yang E menyuarakan, oke, yes. Jawaban D adalah jawaban yang relevan dengan konteks soal ya. Jadi Anggi dapat menunjukkan semangat bela negara dalam konteks aktual dengan membuat kampanye atau tadi saya bilang mengorganisir warga sekitar hingga mau bergerak ya. Dan tindakan ini juga mencerminkan usaha untuk memberikan edukasi sebetulnya. Baik, terima kasih Hakuna telah membantu menjawab. Kita lanjut di Siap, soal terima kasih banyak, nomor Kak. ketiga. Baik, sama-sama. Oke, undang-undang nih nomor tiga. Oke, nomor tiga yang dekat dengan Akso adalah Nashwa.
Naswa langsung nih ya. Silahkan Naswa, Yap, your time. izin Kak. Diizinkan dong. Dalam semangat pembukaan UUD 1945, terdapat Mm-mm. pernyataan yang menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah suatu fungsi negara yang mendasar dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan Oke. ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keberagaman dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita pembangunan yang mengakar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara. Pernyataan Mm-mm. dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah fungsi negara yang mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan Oke, udah jelas ya. Ini kata kuncinya adalah pernyataan menegaskan melindungi. Ini kayak perang Iran Israel aja nih, melindungi warga nih. Militernya gerak ya. Oke, jadi apa? yang A, Kak. Oke, jelas sekali jawaban yang relevan adalah yang A ya. Jadi pernyataan dalam pembukaan undang-undang ini menekankan pada perlindungan terhadap segenap warga bangsa, tumpah darah, oke, secara langsung. Terima kasih Nashwa telah membantu menjawab dari Al-Kahfi Bogor ya. Lanjut di soal nomor 4. Nah, nomor 4 sekarang. Nomor 4 saya akan panggil Atorik SMA IT Ashifa Subang Jalan Cagak ya. Daerah yang sangat dingin dan saya suka main ke sana. Lanjut. Siap. Izin jawab, Kak. Boleh Torik, kepotong nggak nih Torik? Kurang ke bawah, Kak, ini opsinya. Nah, udah pas. Oke. Di sebuah kota di Indonesia terdapat seorang siswa SMA bernama Rizky. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko kejahatan cyber yang merugikan negara. Rizky tidak hanya memahami bahaya yang mungkin terjadi, tetapi juga menyadari urgensi peran aktif siswa dalam melawan ancaman ini. Rizky kemudian memutuskan untuk Oke. membentuk kelompok studi keamanan cyber di sekolahnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman teman-temannya tentang keamanan cyber dan bagaimana mereka dapat ikut serta melindungi negara dari serangan cybercrime. Bagaimana Rizky, Oke. siswa SMA, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembelaan negara terhadap ancaman kejahatan cybercrime, di tengah keadaan Indonesia yang semakin rentan terhadap serangan dunia maya. Oke, banyak Jawabannya, cybercrime. Bagaimana kontribusi Rizky ya atau Atorik lah sebagai siswa SMA ya hingga bisa menjaga keamanan mungkin data dan lain sebagainya juga dari kejahatan-kejahatan yang nggak bertanggung jawab. jawabannya yang C, Kak, mengadakan seminar keamanan cyber di sekolahnya dan melibatkan ahli keamanan cyber dari pihak terkait. Oke, ini udah bagus ya kalimatnya. Berahli ya, melibat ahli bagus sekali. Coba kita lihat dulu yang A membuat petisi online. Oke, mendesak nggak ya? Oke, yang B melakukan demo enggak. Oke, yang D menggalang dana untuk membangun pusat menggalang dana. Oke, kayak pungutan aja nih. Kayak gimana kalau misalkan pungutan liar dia jatuhnya ya? Kemudian yang E membentuk tim hacking aktif dan menyusup ke dunia maya. Oke, menyusup. Yes, jawaban yang C adalah yang paling relevan dengan konteks persoalan dalam kasus ini ya. Jadi Rizky berkontribusi secara signifikan dengan menyadari sebetulnya pentingnya pemahaman siswa tentang keamanan cyber teman-teman. Jadi melalui seminar dan melibatkan para ahli-ahli yang diundang mungkin ya. Jadi Rizky tidak hanya meningkatkan kesadaran sebetulnya, tetapi juga memberikan wawasan, pengetahuan praktis kepada teman-temannya dengan cara melindungi diri dan negaranya. Baik, memang jawaban yang C adalah yang paling bagus. Terima kasih Atorik telah membantu dari Subang ya. Dan kita Ya, lanjut di soal nomor 5. Oke, pendek nih. Nomor 5 nih. Nomor 5 yang dekat dengan Atorik adalah ternyata SMAN 9 Bandung, Sunda ya. Akso Hakuna, silahkan Akso. Siap, Udah. izin Kak, tadi sudah apa 2 kali? Eh, oh, Akso udah ya? Siap. Oke, oke, sorry Akso ya. Berarti kita lanjut. Yang dekat dengan Akso adalah Najib. Silahkan Najib Rahmawan, MAN 1 Lahat. Dalam konteks keadaan Indonesia yang terus berkembang, perubahan dinamika geopolitik dan tantangan keamanan nasional menjadi perhatian penting dalam upaya memahami dan mengatasi ancaman militer.
Perlu adanya pemahaman mendalam tentang berbagai bentuk ancaman yang mungkin dihadapi negara. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, mana di antara opsi-opsi berikut yang bukan termasuk Oke. ancaman militer? Oke, yang bukan ya, berarti yang kecuali. Oke. Kak. Globalisasi. Teman-teman, kalau spionase, apa arti atau inti dari spionase? Dari kata spion ya, ingat spion tuh. Spion fungsinya buat Mata-mata apa? lah. Yes, spion tuh mata-mata ternyata ya. Mata-mata untuk melihat ke belakang. Atau diam-diam mencuri data sebetulnya. Kalau agresi apa? Teman-teman, agresi itu apa? Kalau Pemberontakan nggak, Kak? Bukan ya? agresi itu agresi itu adalah penyerangan oleh militer, tapi dia bisa dilakukan dalam jarak jauh sebetulnya. Kayak kayak gini nih. Kayak Amerika ke Iran, dia melakukan agresi tidak melibatkan tentaranya masuk ke wilayah Iran. Tapi berita memang mengadakan invasi ya, masuk ke wilayah Iran. Jadi agresi itu penyerangan, jadi tanpa datang ke wilayah musuh. Kalau invasi, Datang ke wilayahnya ya, Kak. nah betul. Kalau invasi datang ke wilayahnya ya. Oh, sabotase. Kerusakan. Perusakan-perusakan fasilitas ya, fasilitas militer ataupun umum. Baik, terima kasih. Jadi jawaban yang bukan dari ancaman militer adalah globalisasi. Justru globalisasi ada aspek yang sangat penting ya untuk dipelajari. Terima kasih sudah membantu. Lanjut di soal nomor 6. Sama juga nih jawaban-jawabannya ya. Oke, silakan nomor 6 ini dijawab oleh SMAN 1 Denpasar, Bali. Yuda, silakan Yuda. Nomor 6 Yuda, ada suaranya? Oke, tenang Yuda. Oke, suaranya masuk Yuda. Silahkan. Nomor 6 Dalam yang banyak. dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Salah satunya adalah gerakan yang mencoba untuk melepaskan diri dari negara. Terdapat berbagai aliran dan pandangan yang mencerminkan semangat dan semakin kompleksnya situasi politik dan sosial di tanah air. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai upaya atau gerakan yang muncul sebagai manifestasi dari aspirasi kemerdekaan atau pemisahan diri. Di suatu sudut Nusantara terdapat kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak terwakili oleh pemerintahan pusat. Mereka merasa bahwa untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan mereka perlu melepaskan diri dari negara yang ada. Kelompok ini merumuskan gagasan dan rencana untuk mendirikan entitas politik yang mandiri. Dalam konteks keadaan Indonesia saat ini, kelompok masyarakat yang merasa perlu melepaskan diri dari negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan dapat dikategorikan sebagai gerakan atau upaya yang disebut sebagai Oke, jadi ini udah jelas ya. Kata kuncinya saya kuningkan tuh. Mencoba melepaskan diri. Kayak kemarin tuh. Timor Leste. Melepaskan diri dari Indonesia ya. Timur Timur. Oke. Kemudian juga ya, Aceh dulu ingin melepaskan diri juga ya. Karena ada ketidakadilan. Gampang sekali kalau ini. Silakan. Agresi tidak mungkin. Invasi tadi yang tidak mungkin ya. separatisme. Yes, oke, relevan sekali langsung. Ini mah jawabannya adalah separatisme. Jadi gerakan separatis memisahkan diri dari bangsa. Dasarnya atau penyebabnya banyak ya. Bisa ketidakadilan ataupun keamanan ya dan lain sebagainya. Yang konsolisme apa ya? Mungkin yang dimaksud kolonialisme kali ya atau konsolidasi mungkin ya. Tapi jawaban yang pas adalah yang D memang. Oke. Terima kasih sudah membantu menjawab. Kita akan langsung di soal nomor 7. Oke, number 7. Let's try. I want to be answered by SMAN 1 Lawang Kidul. Silakan, Laudia. Laudia Cynthia Bella. Di sebuah kota kecil terdapat seorang pedagang sayur keliling yang setiap Oke. hari berkeliling dengan gerobaknya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Suatu hari, ketika sedang berada di pasar, gerobak tiba-tiba tergelincir dan sebagian besar sayurnya berserakan di tanah. Seorang
Seorang pelanggan yang melihat kejadian tersebut langsung membantu memungut sayuran yang berserakan dan menawarkan bantuan kepada pedagang sayur tersebut. Oke. Dia langsung membantu ya, menawarkan bantuan, membersihkan atau merapihkan sayuran yang berserakan. Bagus nih. Oke, apa komentar yang seharusnya diberikan kepada pelanggan tersebut? Wah, ini C. tindakan yang sangat bagus ya. Yang C, terharu dan mengapresiasi kebaikan hati pelanggan yang oke, kayaknya ini nih. Tapi kita lihat yang A, merasa terganggu, nggak menganggap bahwa tindakan pelanggan tersebut hanya karena ingin pamer, enggak. Hanya karena ingin pamer, karena seperti bencana di Sumatera banjir ya. Oke, enggak. Oke, kemudian yang D, merasa tidak peduli, jangan. Tidak. Yes, oke. Jawaban yang paling relevan adalah jawaban yang C ya. Ini gampang banget. Seandainya soal untuk TWK modelnya kayak gini, saya yakin teman-teman dapat 100 semua nih ya. Terima kasih Laudia sudah membantu menjawab. Lanjut di soal Iya, nomor Kak, 8. sama-sama. Baik. 8, silahkan ini dijawab oleh Naila. SMA Taruna Pekanbaru, silahkan Naila. Izin Kak, Diizinkan. melihat bagaimana perjuangan para ilmuwan terdahulu dalam menemukan pengetahuan baru dengan sumber daya yang terbatas, seharusnya dapat menginspirasi generasi muda Oke. untuk lebih menghargai dan memanfaatkan kesempatan belajar yang mereka miliki. Namun, terlihat bahwa Oke. David, seorang mahasiswa teknik yang memiliki impian untuk menciptakan inovasi revolusioner di bidang teknologi, seringkali malas dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya. Oke, David Apa malas. kesimpulan yang dapat diambil? Oke, apa kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi David? David punya impian ya, mahasiswa teknik untuk menciptakan inovasi revolusioner. Tapi dia malas-malasan. Oke, dikaitkan dengan ilmuwan dulu ya. Oke, apa kesimpulannya? D, David D. Coba kita lihat. D, Berhasil mencapai ciri-ciri yang jika tidak meningkatkan rasa dalam belajar dan mengembangkan kemampuan. Oke. D ya, David akan kesulitan mencapai cita-cita jika tidak meningkatkan usahanya belajar dalam. Oke, ini bagus jawabannya. Sepertinya ini, tapi kita lihat yang A dulu ya. David akan mencapai kesulitan besar bidang enggak. Mungkin saja David akan oke, enggak. C, sikap santai David mencerminkan kreativitas. Oke. Oke, David pasti akan menjadi inovator enggak? Oke, jawaban yang relevan adalah yang D ya. Kalau ini mah udah pasti jelas gapnya benang merah. Benar. Lanjut soal nomor 9. Terima kasih ya sudah membantu. Lanjut di nomor 9. Wah, pendek kali 9 nih. Silakan ini dijawab oleh SMAN 2 juga. Dan pasar kayaknya. Depastra Yogintia. Silakan Depastra. Pada suatu hari, Leni dihadapkan pada situasi di mana ia mengetahui bahwa rekan kerjanya menggunakan bendera negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan harus bisa diambil oleh Leni. Oke, ketahuan menggunakan bendera negara lain untuk kepentingan pribadi. Tindakan apa yang harus diambil oleh Leni? Mengetahui. Oke. Gimana? Dia pakai untuk kepentingan pribadi nih soalnya nih ya. Yang mana? Yang E. E. Yang E. Kita lihat yang E. Menyampaikan kritik langsung kepada rekan kerja tersebut. Oke, ini cukup bagus juga ya. Langsung mengkritik. Oke, oke. Tapi ini udah ada kepentingan pribadi nih. Kalau ada kepentingan pribadi, harusnya langsung tegas ya. Tapi kita lihat pilihan yang lain. Yang D, menyindir rekan, nggak efektif sindiran tuh. C, bergabung dengan rekan kerja dalam menggunakan benda, enggak. B, mengabaikan, enggak. A, melaporkan perbuatan rekan kerja kepada atasan. Nah, kalau saya akan tanya dulu deh yang lain. Teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang E juga atau yang lain? Kalau saya sih A, Kak. Melaporkan. Langsung laporkan, Kak. Iya, Oke. langsung melaporkan aja, Kak. Iya, Kak, A juga. Yes, oke Kepentingan ya. pribadi. Untuk Depastara ya tadi ya. Jawaban yang relevan betul ya. Yang A, langsung laporkan karena ini bendera ini sebenarnya udah apa ya, udah bisa dibilang berkhianat. Oke. Jadi sebagai orang yang memiliki nilai nasionalisme tinggi yang seharusnya dilakukan Leni adalah yang melaporkan ya karena perbuatannya tidak sesuai dengan norma dan etika kepada bangsa tentunya ya.
Jadi jawaban yang A adalah jawaban yang paling relevan. Kalau di TWK kan A itu 5 poinnya. Sorry TWK ya. TKP. Kalau yang A itu jawabannya 5 poinnya. Kalau yang E baru 4 ya. Tapi tidak masalah. Terima kasih sudah membantu menjawab. Lanjut di soal nomor 10. Pendek juga 10 ya. Silakan ini dijawab oleh siapa nih? Yang paling mahal. SMA N 1 Cililin. Siapa kira-kira? Intan. Udah tahu ya. Intan, silakan. Jawaban soal nomor 10 ya. Pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok pemuda mengadakan kegiatan membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Bersih-bersih ya ketika di hari kemerdekaan. Oke, ini adalah wujud ya. Wujud dari apa? Atau bentuk dari apa? perwujudan nasionalisme dalam tindakan nyata yang B. Yes, oke. Karena ini berkaitan dengan hari kemerdekaan dan bisa diimplementasikan melalui bersih-bersih dan itu merupakan perwujudan rasa nasionalisme dalam tindakan yang sangat nyata. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pemuda tersebut memiliki rasa cinta ya, rasa bangga terhadap tanah air dan ingin menjaga kebersihan lingkungannya. Terima kasih Intan, jawaban Intan sangat presisi, sangat relevan sekali. Lanjut di soal nomor 11. Pendek juga ya. Senang kali kalau ada jawaban atau soal-soal yang pendek nih ya. Oke, silakan ini dijawab oleh SMA Taruna Madani. Galih, silahkan Galih. Di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Seorang pengusaha bernama Ando memutuskan untuk membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Tindakan Ando menunjukkan rasa nasionalismenya dengan cara Oke, Ando membagikan sembako di saat COVID-19. Kayaknya Ando nih pengusaha besar nih. Ada nggak yang namanya Ando ya sini? Oke, C. Membantu C. memberikan sembako. Membantu sesama dengan membagikan sembako. Oke, relevan sekali ya. Sebenarnya udah disebutkan jawabannya di atas di sini. Tapi kita lihat yang A dulu, menimbun, nggak, membiarkan warga, nggak, memanfaatkan situasi, nggak ya. Itu pencitraan banget. Mengkritik pemerintah atas, oke. Ya. Jawaban yang paling relevan adalah jawaban yang C, betul ya. Jadi tindakan Ando ini menunjukkan rasa nasionalisme yang sangat kuat dengan cara membantu sesama. Dan ini menunjukkan rasa empati yang diberikan oleh Ando ya, ingin membantu orang lain yang sedang kesusahan, sedang membutuhkan. Terima kasih sekali sudah membantu. Lanjut di soal nomor 12. SMA plus Astata Hanas. Kira-kira siapa? Siap, Kak. Feiza, silakan Feiza. Soal nomor 12. Di media sosial beredar sebuah berita bohong yang berisi tentang provokasi terhadap suatu kelompok masyarakat. Seorang influencer bernama Rian membuat video edukasi untuk meluruskan informasi yang salah tersebut. Tindakan Rian menunjukkan rasa nasionalisme dengan cara Oke, provokasi. Rian mengedukasi melalui video ya. Oke, C. Melawan berita bohong dengan edukasi dan informasi yang benar. Oke, ada influencer ya bernama Rian. Rian ini bagus nih. Yang C melawan berita bohong dengan edukasi dan informasi yang benar. Oke, bagus. Tapi kita lihat yang A menyebarkan berita bohong. Enggak. Membiarkan berita bohong. Enggak. Yang D mengajak masyarakat untuk membenci. Enggak. Memicu enggak. Oke, udah negatif semua kalimatnya. Yes, jawaban yang relevan adalah yang C. Karena hal ini juga menunjukkan bahwa Rian ini memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebetulnya pada dasarnya. Terima kasih Feiza telah membantu menjawab. Lanjut di soal nomor 13. Undang-undang nih 13. Silakan 13 ini dijawab oleh SMAN 3 Jambi. Siapa kira-kira? Aura. Silakan Aura. Nomor 13 Aura. Sejarah negara Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa untuk bebas dari penjajahan hingga akhirnya dapat merdeka dan membentuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Banyaknya tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi dan berubahnya sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Menyikapi hal tersebut, tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Oke, di sini udah ada kata kunci dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke, yes. yang B, Kak, sebagai pertahanan dalam melalui tantangan bernegara.
Oke, yes, relevan. Jadi beralihnya kondisi dari sebelumnya, sebelum merdeka maksudnya, menjadi merdeka dan dari saat merdeka menjadi negara Republik Indonesia, bukti bahwa Undang-Undang 45 ini dibentuk sebagai pertahanan, defense ya, dalam melalui tantangan yang sangat kompleks bagi negara. Jadi karena undang-undang tersebut dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah yang ada tentunya. Baik, terima kasih. Jawaban yang relevan adalah jawaban yang B, teman-teman. Kita lanjut ya. Terima kasih untuk siapa tadi ya? Duh, lupa namanya. Oke, lanjut nomor 14. Pendek kali 14 ya. Silahkan 14 ini dijawab oleh SMAN Tarnala, Semantarnala, Batrisia. Patricia, suaranya belum masuk. Oke. Belum masuk ya, teman-teman ya, suaranya ya. Oke, suaranya belum tembus ke dalam dunia maya. Oke, Patricia sebentar. Suaranya belum masuk juga. Halo, Oke, sekarang baru ada masuk. Silahkan, Patricia. seorang pejabat yang rangkap jabatan cenderung tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap tanggung jawabnya, yang Wih, bertentangan dengan prinsip wih, rangkap jabatan nih. BK, tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba kita lihat ya. Seorang pejabat yang rangkap jabatan cenderung tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap tanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip. Kira-kira apa? Nih, gini, eh gini, kita punya satu pekerjaan aja, kita harus mengeluarkan semua kemampuan kita, kompetensi kita. Apalagi ini kalau rangkap jabatan, jadi multitasking, teman-teman. Jadi multitasking, ya. Multitasking itu tidak efektif, teman-teman, untuk meningkatkan performa kita, kualitas kerja kita. Nih, ini bertentangan nih dengan prinsip yang profesional dalam tempat kerja sebetulnya. Yang A, yang B tanggung jawab. Mirip sih. Teman-teman, yang lain. Apakah ada jawaban yang lain? Kalau saya Yang C, Kak. C, Kak. Yang A Efisiensi. bukan. C. Yang Efisiensi. efisiensi ya. Prinsip efisiensi, kalau ada tambahan, saya tambahkan efektivitas sebetulnya. Rangkap jabatan ini nggak efektif, teman-teman, meskipun pejabat negara banyak yang kayak gitu. Guru nggak boleh merangkap, kemarin dapat kasus ya, dipidana. Sedangkan pejabat, wah, jadi komisaris, direksi, dan lain sebagainya. Itu kalian nggak boleh kayak gitu nanti ya, suatu saat nanti. Yes, jadi jawaban yang pas adalah efisiensi. Jadi rangkap jabatan ini mengakibatkan kurangnya perhatian penuh terhadap tanggung jawab ya, karena pejabat tersebut harus membagi waktu, tenaga, pikiran ya, sehingga tidak bisa memberikan kualitas kinerja yang terbaik terhadap bangsa. Baik, jawaban yang relevan adalah yang C ya. Terima kasih juga telah membantu menjawab. Lanjut di soal nomor 15. 15 silahkan. Mana nih? Udah. Makassar, Raja Wali Makassar, Joshua, silahkan tunjukkan wujud aslimu Joshua. Ya, Kak. Silahkan. Halo, kedengaran? Baik, kedengaran, ada, jelas. Sebuah keluarga merasa perlu meningkatkan komunikasi dan kebersamaan di antara anggota keluarga. Mereka menyelenggarakan kegiatan berkumpul setiap minggu untuk berdiskusi, mendengarkan satu sama lain, dan saling mendukung. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan satu pilar negara, yaitu Oke, berdiskusi ya, mendengarkan satu sama lain, saling mendukung. Ini rukun banget, bagus nih ya. Hubungan-hubungan ininya, kemanusiaannya gitu ya, sangat bagus. Oke, kebiasaan-kebiasaannya gitu lah ya, bagus ini. Jadi yang mana? Kak, pilar sosial budaya. Yes, oke, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan ya, sosial budaya adalah jawaban yang paling relevan. Jadi dengan melakukan tindakan ini sebetulnya keluarga tersebut dapat memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang merupakan bagian yang paling penting, esensi yang paling penting dari pilar sosial budaya dalam membangun fondasi ya, dalam membangun fondasi yang sangat kuat terhadap keluarga yang sehat tentunya. Baik, terima kasih Joshua telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 16i. Pendek-pendek ya.
Oke, 16 silakan ini dijawab oleh Holiso. Udah belum Holiso? Saya panggil. Halisah ya, sorry. Oke, Halisah tidak ada. Silakan ini dijawab oleh SMA 5 Taruna. Naura Kartika, silakan tunjukkan wujud aslimu Naura Kartika untuk menjawab soal nomor 15. Raihan selalu mengikuti gotong royong di kampungnya setiap hari Minggu. Dia selalu berpartisipasi setiap ada kegiatan gotong royong. Sikap Raihan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke Oke, gotong royong kali-kali. Sekali lagi, gotong royong itu kebersamaan yang sangat menyatukan ya. Oke. Baik, yang mana jawaban yang relevan? yang E. Yang E. saya mendengarnya yang E ya. Betul nggak? Iya. Yang E, oke. Yang E, gotong royong. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, memang bunyi Pancasila kelima tuh kayak gimana? Yang kelima. Naura, bunyi sila kelima gimana? Keadilan sosial. Keadilan sosial ya. Oke, tapi di sini konteksnya adalah mengikuti gotong royong, kebersamaan. Kalau Yang C kebersamaan kasih kan, Kak. kalau C, kebersamaan kan Kak, ketiga. kebersamaan. Oke, baik Naura, terima kasih sudah menjawab. Tapi saya luruskan jawaban yang relevan adalah yang C, sila ketiga persatuan ya. Jadi lihat aja, sila ketiga itu logonya atau lambangnya apa? Pohon beringin. Yes, pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan sikap yang saling membantu ya dan kerjasama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Dan itu memperkuat kebersamaan teman-teman ya. Jadi jawaban yang C adalah yang paling relevan. Tapi tidak masalah. Terima kasih sudah membantu menjawab ya. Lanjut soal 17. Oke. Kak. Soal 17. Suaranya berisik ya? Oke. Yes, nomor 17. Ini dijawab silakan oleh mana tadi ada Alpito. Saya belum pernah memanggil nama Alpito dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang ada nih. Alpito, silakan. Seorang kepala keluarga merasa perlu mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Mereka memutuskan untuk membuat anggaran rumah tangga bulanan dan memantau pengeluaran keluarga secara rutin. Tindakan ini mencerminkan dukungan terhadap aspek pilar negara yang mana? Udah jelas ya ini Mah ya, ada anggaran, ada pengeluaran keluarga. Ini pasti berkaitan dengan A. Pilar ekonomi. Yes, tepat sekali. Pilar ekonomi. Jadi dengan mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, keluarga tersebut turut berkontribusi ya dalam membangun stabilitas ekonomi sebetulnya. Terima kasih. Ini sangat gampang sekali. Nomor 17 kita lanjut di soal nomor 18. Pendek-pendek ya. Oke. Silahkan ini saya akan cari yang belum pernah saya panggil nih. Dari kemarin-kemarin ya. Alisa, Fadil. Fadil, ada Fadil? Fadil, apakah dirimu ada, Dil? Oke, Fadil tidak merespon. Fadil ada nggak, Dil? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu, silakan oleh SMAN 1 Riau Slip, Nadif. Nadif, silakan. Nadif, tunjukkan wujud aslimu, Dif. Nadif tidak ada. Oke, tidak ada yang merespon. Samuel, SMAN 15 Jakarta. Silakan Samuel, tunjukkan wujud aslimu. Siapa? Oke, silakan. Nomor 18 yang pendek sekali kemasan saset ini ya soalnya. Lanjut. Sebuah kelompok siswa di sekolah ingin meningkatkan kolaborasi dan persatuan di antara para siswa. Mereka menginisiasi kegiatan seperti mentoring, lokarya bersama, dan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh siswa. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan salah satu pilar sekolah yaitu
Oke, mereka menginisiasi kegiatan mentoring. Bagus ya. Oke, lokakarya dan lain sebagainya. Oke, ini menunjukkan pilar apa konteks dalam di sekolah ya. Mm-mm. Bahwa kelompok siswa ingin meningkatkan kolaborasi, ya. Kolaborasi, satuan di antara para siswa, mereka menginisiasi karya bersama sosial, tindakan dapat kedisiplinan enggak, kalau yang akademik enggak ya, akademik itu bukan di lokakarya. Oke, yang mana jawabannya, Samuel? Yang E, Kak. Yang E, kepemimpinan. Oke, kepemimpinan, tapi dalam konteks soal saya belum ini ya, belum, maksudnya kepemimpinan C, Kak. Apa C ya? kalau kepemimpinan itu kan spesifik ya, ini kan mereka secara banyakan ya. Oke, yang lain kira-kira yang mana? D, Kak. D, Kak. Kreativitas. C, Kak, C. Ada yang jelas yang A, B, Yang enggak A. ya? Yang Aku sih A A dan sih, B. Kak. Aku sih A. Akademik, pilar akademik. C. Aduh. Si A sih, Kak. Aduh. Pilar Oke. kreativitas. Oke, kalau pilar akademik itu basisnya adalah kompetensi knowledge ya. Kalau akademik itu, sedangkan ini adalah kegiatan yang sifatnya D nggak sih, Kak? inisiasi, C, ya. Kak. D. Yang Dia C, Kak. inisiasi, Kak. Yang C, C, Kak. Saya lebih ke C ya. Kreativitas ini C. menginisiasi kegiatan mentoring, lokakarya bersama. Itu merupakan bentuk kreativitas siswa yang dilakukan ya, yang melibatkan seluruh siswa juga. Oke, baik. Ini mirip-mirip, tapi ada benang merahnya bedanya ya. Kalau kesejahteraan siswa itu kan lebih ke apa? Kesehatan, maksudnya hal-hal yang sifatnya keuangan juga, mungkin ada donasi dan sebagainya, atau beasiswa ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi jawaban yang paling relevan dalam konteks ini adalah jawaban yang C, pilar kreativitas ya. Oke, tapi tidak masalah Samuel ya, sudah mampu menjawab jawabannya. Lanjut 19, kita panggil yang belum. Jania nih, belum pernah mendengar saya Jania ya. SMAN 1 Gerum. Oke, ini kayaknya muridnya Kak, Bang Rocky. izin bertanya. Tadi yang nomor 18 jawabannya pilar apa ya, Kak? Pilar yang kreativitas ya, yang C ya. Oh, Pilar. siap. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Lanjut soal nomor 19 tadi siapa? Gerum ya. Jania SMN 1 Gerum. Ada Jania? Saat terjadi pertikaian antar warga di Kampung Mulia Kencana, Ketua RT setempat berusaha melerainya dengan cara bertanya akar dari permasalahan tersebut. Warga yang ikut terlibat memberikan penjelasan bahwa adanya tindak kekerasan yang selalu dilakukan oleh salah seorang warga kepada warga lain saat melewati perbatasan kampung. Mendengar penjelasan tersebut, sikap Ketua RT yang mencerminkan integritas diri konteks transparan dalam melakukan keputusan adalah D, Kak, Sikap Ketua RT merundingkan ya. masalah ini secara baik-baik dan memberikan solusi yang tepat. Oke, dilihat dari pilihan jawaban, jawaban yang B ini udah menunjukkan sangat positif ya. Meskipun kita kadang terkecoh dengan yang E panjang jawabannya. Biasanya jawaban yang panjang kan yang paling betul ya. Tapi kita lihat yang D merundingkan masalah ini secara baik-baik. Oke, kita lihat yang A menghakimi enggak, mendengarkan masalah warga hanya dengan oke, enggak sebelah pihak ya. Meminta semua warga untuk menjelaskan kejadian. Satu persatu lama kali ya. Oke. Oke, dan satu persatu itu kadang ada unsur ininya juga ya, subjektivitas ya sebetulnya. Oke, lanjut yang E mengisir. Oke, yes, jawaban yang paling relevan adalah yang D, merundingkan masalah secara baik-baik dan memberikan solusi yang tepat. Oke, ini sangat bijaksana sekali dan menunjukkan nilai integritas juga. Tanggung jawab, disiplin, kemudian juga komitmen, kepercayaan ya. Lanjut, terima kasih sudah membantu. Lanjut soal nomor 20 ya. SMAN 4 Tanjung Pinang, Lulita. Silahkan, Lulita, tunjukkan wujud aslimu, Lulita. Ketika melihat tetangganya yang kelaparan, hati nurani Pak Amin tidak bisa berbohong. Ia merasa iba dan ingin sekali membantunya. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Amin adalah membelikan sejumlah makanan supaya tetangganya tersebut bisa makan. Namun hal ini tidak mendapat dukungan moral maupun material dari masyarakat sekitar karena melihat latar belakang orang yang kelaparan tersebut suka mencuri dan menjamret di jalanan.
Mengetahui hal itu, sikap yang bisa dilakukan oleh Pak Amin sebagai seseorang yang mempunyai integritas dalam konteks ketulusan adalah Oke, ini soal ini sangat menuntut kita apa ya, bijaksana sekali dalam memandang kasus ya, melihat sesuatu sangat presisi, jelas, tegas, objektif gitu ya. Oke, oke. Ini di satu sisi kelaparan, satu sisi mencuri gitu ya. Tapi kita C, Kak. tanpa melihat latar belakangnya gitu loh. Oke, yang C kita lihat. Mencoba bersikap objektif dengan tetap memberi bantuan dan tidak menyangkut pautan urusan pribadi. Iya, konteksnya kelaparan ya. Yang juga ya. Oke, yang A kita lihat dulu. Menghentikan bantuan kepada tangan karena oke, enggak. B tetap mengulurkan tangan seadanya, takut dimanfaat enggak ya. D melaporkan tetangganya tersebut kepada pihak keamanan supaya amankan. Oke, mencari bukti yang kuat bicarakan. Oke, ini hampir terkecoh dengan yang tapi kalau hanya mencari bukti saja tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi bersikap objektif nih. Ini nilai integritas juga teman-teman. Baik, cek jawaban yang paling relevan dan bijaksana dalam konteks saat soal ini ya. Saya juga kalau misalkan di masyarakat kayak gini ya, kalau di masyarakat melihat seseorang yang kelihatan secara ekonomi kurang, kemudian juga melihat keluarganya, anak-anaknya, ya iba juga ya. Meskipun mungkin beberapa orang atau tetangga bilang bahwa dia ibadahnya kurang bagus, kemudian juga ya sikapnya mungkin. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu ya kita juga harus menunjukkan sikap yang sangat positif ya. Baik, terima kasih telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 21. Oke, cukup panjang juga. Silahkan ini dijawab oleh. Nah, kemarin Wakil Presiden nih, belum ini. Gibran, SMA 1 bau-bau. Silahkan Gibran. Kita cek nih Gibran nih. Mana Gibran? Baik, Kak, izin menjawab. Karena Silahkan. sebagai orang yang sangat kaya, Pak Wendy tidak pernah berlaku semena-mena kepada orang lain. Bahkan sikapnya yang sangat disegani oleh semua orang yang sudah mengenalnya sejak lama. Menjadikan motivasi bagi Pak Wendy untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik lagi. Suatu ketika Pak Wendy mendapatkan tuduhan dari orang yang tak dikenal dengan menyebutkan bahwa Pak Wendy bisa berada di posisi sekarang ini karena telah mengambil aset kekayaan dari perusahaan temannya. Seharusnya sikap yang ditunjukkan Pak Wendy dalam tuduhan tersebut adalah Oke, Pak Wendy dituduh ya. Dituduh telah memanfaatkan posisi untuk mengambil aset ya. Padahal dia terkenal baik ya. Oke. Jadi sikap Pak Wendy kayak gimana nih? Melihat tuduhan menurut jawabannya B, Kak. Yang B, menyanggah tuduhan tersebut secara baik-baik. Dan menjelaskan dari mana sumber kekayaan. Oke. Kemudian kita lihat dulu yang A, menyembunyikan kebenaran enggak, yang C memberikan uang tutup mulut enggak, membawa orang tersebut kepada polisi, oke, main bawa aja langsung nih ya, oke, nggak boleh juga kayak gitu, memberikan efek jerah kepada orang tersebut supaya tidak datang lagi ke rumah. Oke, yes, jawaban yang paling bijaksana adalah menyanggah tuduhan tersebut dengan baik-baik ya, ada konotasi positifnya, baik-baik, dan menjelaskan dari mana sumber kekayaan ya. Kalau kalian misalkan memiliki kondisi yang sama seperti Pak Wendy ini, ya kalian katakan aja yang sebenarnya ya. Karena apa? Selama kita berbicara baik, kebenaran akan menunjukkan jalannya. Kok ya? Jadi tanpa harus berpura-pura dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih sudah membantu menjawab Gibran ya. Lanjut di soal nomor 22. 9 soal lagi, dikit lagi ya. Tapi panjang kali ini. Silakan, Azri Muhammad Rizky. Silakan tunjukkan wujud aslimu. Dari SMA 2 ya, Azri Muhammad Rizky. Azri ada? Oke, Azri tidak merespon. Kita skip berarti. Siap, ada Kak. Ada? Oke, silakan Azri. Lanjut, Tri. Di sebuah kota kecil, Siti adalah seorang pemuda yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Suatu hari dia mengetahui bahwa ada penebangan liar yang terjadi di hutan yang berada di pinggiran kota. Penebangan liar tersebut telah merusak lingkungan alam dan habitat satwa liar yang ada di hutan tersebut. Siti merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan penebangan liar tersebut. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh Siti untuk menangani masalah tersebut? Oke, ada penebangan liar ya di sebuah kota kecil. Oke, tindakan Siti bagus nih. Langkah pertama ya, langkah pertama yang perlu Siti lakukan. Oke, berarti jawabannya langkah-langkah nih, A, B, C, D, E. Yang C, Kak. Oke, yang C kita lihat Siti bisa mulai mengumpulkan bukti-bukti
tentang aktivitas penebangan liar tersebut dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang. Oke, jadi memang betul. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus validasi dulu, perkuat dulu data kita dengan bukti. Tapi kita lihat yang A. Melaporkan langsung, jangan ya. Nanti bisa jadi bumerang ya. Oke. B. Membentuk tim penjaga lingkungan secara mandiri untuk menghentikan secara mandiri. Oke. Langsung membentuk aja ya. Belum tahu persoalan detailnya sebetulnya. Yang D mengabaikan enggak? Siti harus menyebarkan tentang undang-undang. Oke, yes, jawaban yang relevan adalah jawaban yang C ya. Ini sangat sesuai dengan konteks sekali. Jadi Siti disarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang aktivitas penebangan liar tersebut ya, sebelum melaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Jadi dengan bukti yang kuat, bukti yang absah, bukti yang sangat valid, pelaporan Siti akan lebih efektif, lebih didengarkan ya, dan kuat. Baik, terima kasih. Jawaban yang paling pas adalah jawaban yang C dalam konteks soal ini. Terima kasih telah membantu menjawab. Selanjut di soal nomor 23, guys. 23, silakan ini dijawab oleh SMAN 1 Bali G. Ayu. Silakan yuk, SMAN 1 Bali G. Izin Kak, udah kedengaran suaranya? Jelas sekali, ada. Seorang karyawan sebuah perusahaan swasta diberi tanggung jawab untuk mengelola stok barang di gudang perusahaan. Namun dia merasa tergoda untuk melakukan tindakan pencurian sebagian dari stok barang tersebut untuk dijual secara ilegal demi mendapatkan tambahan penghasilan pribadi. Bagaimana seharusnya dia bertindak sesuai dengan prinsip integritas? Nah, integritas lagi. Ingat, komitmen, tanggung jawab, jujur, terpercaya, disiplin, tuh, integritas. Oke. Integritas tuh tidak ada tawar-menawar ya. Saklek gitu. Jawabannya bola, Kak. Apa? Bola. Bola berarti B ya. Menyusun laporan stok barang dengan jujur. Oke. Tanpa melakukan pencurian. Oke. Oke, ini udah bagus. Tapi kita lihat yang A, melakukan pencurian stok. Oke. C, meminta izin pada atasan untuk melakukan minta izin pada atasan. Aduh. Oke. Mengabaikan tanggung jawabnya dapat mengolah stok barang perusahaan. Enggak. Melaporkan pencurian stok barang pada atasan untuk meminta bantuan perusahaan. Melaporkan pencurian barang. Ke dia ya sendiri ya. Oke. Jadi jawaban yang pas adalah jawaban yang B, menyusun laporan stok barang dengan jujur. Ini adalah nilai integritas. Jujur itu adalah bertindak benar meskipun tidak ada yang melihat ya, tetap tegar meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Oke. Lanjut kita soal, terima kasih ya. Lanjut soal 24. Oke, 24 cukup pendek. Silakan ini dijawab oleh SMAN 4 Tanjung Pinang, Lulita. Lulita udah belum? Lulita ada? Lulita, kita tunggu dulu 5 detik. Oke, tidak ada ya. Berarti kita ke mana nih? Mana yang belum saya panggil nih? M. Fatan Arayan, belum pernah saya panggil nih. M. Fatan. 24 Fatan ada? Wujud aslimu tunjukkan. Baik, Kak. Ada suaranya nggak, Kak? Suaranya ada. Fatan, silahkan. Oke. Ketika sedang berada di rumah, seorang kakak melihat adiknya mengambil uang tunai dari dompet orang tua mereka tanpa izin. Tindakan yang seharusnya diambil oleh kakak yang melihat ini, yang mencerminkan fungsi integritas adalah... Oke, kakaknya lihat nih. Bahwa adiknya ngambil duit tanpa izin. Nggak boleh ya gitu ya. Ini ada di keluarga, apalagi negara nanti. Oke. Integritas lagi ya, tegas. Jawabannya yang C. Yang C, berbicara dengan adiknya dan menjelaskan bahwa mengambil uang tanpa izin adalah salah. Oke. Yes. Oke. Coba kita lihat dulu yang A, melaporkan itu ada orang tua. Oke, ini tegas. Tapi coba lihat deh. Mengabaikan tindakan tersebut tidak menimbulkan mencuri uang dan menyimpan informasi ini sebagai peluru. Oke. Oke. Jawaban yang C memang yang relevan ya. Berbicara dengan adik ini selain integritas juga dia bijaksana ya, berbicara dengan adik karena kakaknya yang melihat. Jadi dengan adiknya dan menjelaskan bahwa mengambil uang tanpa izin adalah salah ya, adalah langkah yang paling sesuai dengan fungsi integritas. Jadi melalui pembicaraan ini sebetulnya si kakak dapat mengajarkan adik tentang pentingnya bertindak jujur dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih.
sudah membantu menjawab. Lanjut di soal nomor 25. Ini silakan dijawab oleh Ardi, SMAN 2 Blitar. Silakan Ardi, ada? Tunjukkan wujud aslimu. Ada, Pak. Silakan. Sebuah kebijakan baru diusulkan untuk mengintensifkan pengajaran bahasa nasional di sekolah dan membatasi waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran bahasa asing. Bagaimana Anda menilai dampak kebijakan ini terhadap kemampuan siswa untuk bersaing secara global? Oke, mengintensifkan pengajaran bahasa nasional di sekolah dan membatasi waktu yang dialokasikan pembelajaran asing. Oke. Gimana dampaknya nih? Ini membatasi ya, membatasi. Konotasinya negatif nih kalau membatasi. Sebuah kebijakan diusulkan untuk menyelesaikan pembelajaran nasional di sekolah dan membatasi waktu asing. Bagaimana Anda menilai dampak kebijakan terhadap siswa untuk bersaing secara global nih ya? Kalau dibatasi gimana? Oke, sudah ada jawabannya? Bebek. Bebek, oke. Buaya juga boleh, oke. Apalagi itu yang B. Oke, bebek, buaya, apalagi itu ya. Oke, kita lihat dulu yang B. Pembatasan waktu untuk pembelajaran bahasa asing dapat merugikan persaingan global. Oke, ini bisa juga, tapi kita lihat yang A. Meningkatkan fokus pada bahasa nasional dapat mengurangi identitas persatuan. Enggak. Pemerintah memberikan peluang ekstrakurikuler untuk pembelajaran bahasa asing di luar jam sekolah. Luar jam sekolah ya. Anak nggak mau ya, nggak efektif. Persalinan di global membutuhkan pemahaman delapan kayak enggak, tidak. Oke, yes, jawaban yang relevan adalah ternyata bebek katanya ya. Oke. Baik, jadi membatasi waktu pembelajaran bahasa asing dapat menghambat sebetulnya kemampuan siswa, kemampuan Ananda ya, Hanifah, Sofia dan sebagainya ya untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan global internasional. Jadi kemampuan untuk berbicara bahasa asing merupakan aset penting sebetulnya ya untuk menjalin kerjasama internasional, meraih keunggulan kompetitif di pasar global atau advantage kompetitif bahasa ekonominya. Baik, terima kasih telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal 26. Iya, 5 lagi ya. Oke, 26 cukup panjang ya. Silakan ini dijawab oleh mana yang belum pernah saya lihat nih. Yuna nih, Yuna belum ini. Yuna SMN 1 Cikembar. Yuna? Ya. Oke, silakan Yuna 26. Sebuah kebijakan pemerintah mengamanatkan bahwa semua dokumen resmi pemerintah harus disusun dalam bahasa nasional tanpa opsi terjemah ke bahasa asing. Bagaimana Anda menilai dampak kebijakan tersebut terhadap administrasi publik dan representasi internasional? Oke, dokumen resmi harus disusun dalam bahasa nasional tanpa opsi, tanpa pilihan ke bahasa asing. Harus Indonesia katanya kayak gitu. Yang bagaimana nih dampaknya ya? Yang D, Kak, dodol. Dodol, oke. Bisa dodol, bisa Donald Trump. Apa lagi itu? Kita lihat yang D. Pembatasan bahasa dapat meningkatkan pemahaman. Pembatasan bahasa dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan internasional. Kok gitu? Pembatasan bahasa dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan internasional. Kan dibatasi. Hanya bahasa Indonesia aja. Berarti pemahaman internasionalnya kurang kurang bisa dong. Oke, apalagi kalau misalkan apalagi kalau misalkan ada peninjauan ahli dari luar gitu ya. Harus ada bahasa depan terjemahnya sebetulnya. Oke. Yang D kayaknya kurang relevan ya. Yang dodol ya. Yang A, Kak. Aduh, suaranya ya langsung menggema ke dalam jiwa raga ini ya. Yang B nggak sih, Kak? Yang B. Kita lihat dulu yang A ya. Penggunaan bahasa nasional dapat memperkuat identitas nasional. Oke. Tapi ini ada konteks representasi internasionalnya nih. Di soal ya dampaknya. Yang B kita lihat. Keterbatasan bahasa dapat menghambat akses informasi bagi masyarakat yang tidak menguasai bahasa nasional. Orang luar nih. Bahasa Indonesia doang nih kita nggak ngerti gitu ya.
Kita lihat dulu yang C, pemerintah memberikan pelatihan bahasa bagi pejabat dapat. Oke, saya rasa jawaban yang relevan adalah jawaban yang B ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada representasi internasional ya teman-teman dampaknya ya. Jadi keterbatasan bahasa dapat menghambat akses informasi bagi masyarakat yang tidak menguasai bahasa nasional. Kebijakan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan public service atau pelayanan publik. Oke. Saya juga kalau misalkan baca dokumen ya yang dari negara misalkan Turki gitu ya, termasuk di website, nggak ngerti juga Turki kalau misalkan nggak ada bahasa internasional, bahasa Inggris gitu ya. Oke, baik. Jadi jawaban yang relevan itu membatasi ya. Yang relevan adalah yang B. Tapi terima kasih sudah membantu menjawab ya. Lanjut 27, 4 lagi guys. 27 silakan ini. Bentar, saya lihat dulu siapa yang rasanya belum pernah nih ya. Bagaimana Anda menilai dampak pengamatan terhadap kebebasan bisa? Aduh, suaranya bocor. Jantra, silakan Jantra, SMAN plus Azikri. Jantra, silakan. Jantra ada dirimu. Oke, Jantra tidak ada, berarti kita panggil Esther. Karam SMA PGRI. Sebuah undang-undang baru mengamanatkan Suaranya bocor. harus disampaikan dalam bahasa nasional para penduduk Suaranya bocor. untuk menjaga keamanan dan meningkatkan Mohon maaf, suaranya bocor siapa ini? Yang perempuan. Esther ada, Esther? Ada, Kak. Oke, Esther silakan dari Sebuah undang-undang silakan. Sebuah undang-undang baru mengamanatkan bahwa semua konten media sosial yang beroperasi di negara tersebut harus disampaikan dalam bahasa nasional. Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan meningkatkan identitas budaya. Bagaimana Anda menilai dampak undang-undang tersebut terhadap kebebasan berbicara di platform media sosial? Oke, ini berkaitan dengan undang-undang atau aturan yang perlu dibuat berkaitan dengan platform sosial media ya, konten media sosial ya beroperasi di Indonesia. Oke, berkaitan dengan aturan berarti ya. Oke, dampak undang-undang tersebut terhadap kebebasan berbicara. Oke. Oke, silakan jawabannya sudah memiliki. Ini kata kuncinya adalah undang-undang. Yang D, Kak. Undang-undang lagi disebutin, undang-undang lagi di sini. Yang apa jawabannya? D, Kak. D, Kak. Oke, dodol ya, yang dodol lagi. Keberagaman dalam media sosial harus dijaga dan pembatasan bahasa dapat menghambat kebebasan bercerita. Oke. Sebentar. Sebuah undang-undang baru mengamanatkan bahwa semua konten media sosial yang beroperasi di negara tersebut harus disampaikan dalam bahasa nasional. Oke. Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa langkah ini diperlukan menjaga keamanan. Bagaimana Anda menilai dampak? Oke, ini adalah perdebatan ya. Perdebatan antara harus menggunakan bahasa nasional atau para ahli itu para ahli dia mengundang ahli ya untuk menjawab. Oke. Jawaban yang B. Yang C asalkan perintah enggak, yang B undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai bentuk sensor dan merugikan kebebasan berekspresi di dunia maya. Teman-teman, apakah ada jawaban yang lain selain D? Pembatasannya dapat memperkuat budaya. Oke, Esther tadi jawabannya D ya. Bagaimana teman-teman? Jawaban yang relevan kira-kira dengan konteks ini. Bagaimana Anda menilai dampak undang-undang? Yang C enggak sih, Kak? Agak yang B, Kak. Yang B. Kalau aku A sih. Yang A. Bebek. Kalau aku A sih. C, Kak. Yang B, Kak. Kalau saya aku lebih yang mana? Bebek. Oke, ada yang bebek, ada yang apa lagi? Cicak. Aku A. Kalau A apa disebutnya? Nah, itu apa itu? Itulah anting. Ayam. Anting. Oke. Tapi hati saya meskipun melihat beberapa opsi ada yang mendekati ya. Saya ke B juga ya. Tapi ada yang teman-teman yang lain yang A. Oke, gak masalah. Ini konteksnya kalau yang B undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai bentuk sensor merugikan. Ya, oke. Ya, ini kan di sini nih.
soalnya Anda menilai dampak undang-undang tersebut terhadap kebebasan berbicara di platform sosial media, teman-teman. Nah, itu yang disorotinya adalah kebebasan berbicara sosial media. Artinya adalah undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai ya bentuk penghapusan atau bahkan penghilangan atau sensor lah ya, sensor dan merugikan kebebasan berekspresi di dunia maya, membatasi bahasa dalam platform sosial media, dapat membatasi ragam perspektif, sudut pandang, berbagai opini, mengurangi kebebasan untuk berbagi informasi sebetulnya. Oke, kita jawab yang B ya. Meskipun yang B ini nih agak-agak mirip soalnya. Oke. Yang A agak mirip gak sih Kak? Yang A. Yang A, pembersihan dapat memperkuat identitas dan menyediakan lingkungan lebih aman. Agak mirip gak sih? Atau perasaan gue aja? Kayaknya perasaan deh. Perasaanmu bisa salah ya, apalagi memandang seseorang yang menyukaimu belum tentu. Oke, jawaban yang mendekati kalau menurut saya dari konteks kebebasan berbicara dalam platform sosial media adalah yang B, undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai bentuk sensor dan merugikan kebebasan berekspresi. Jadi kita nggak bisa gitu, nggak bisa ikut nimbrung ya, nggak bisa ikut beropini, perspektif ya sorry ya, dalam konteks kebebasan ini ya. Oke, baik, tidak masalah. Kita akan lanjut di jawaban 28 ya. Oke, 28. Terima kasih ya tadi yang sudah membantu membaca dan menjawab. 28 nih, panjang juga bacanya. Siapa nih? Oke, 3 soal terakhir deh. Siapa 28 yang mau? Acungkan jari kalian, tangan kalian, atau suara kalian silakan. Yang mau nomor 28. Saya bang. Siapa? Omni dari SMTK Betel Jakarta. Oke, Omni silakan. Lanjut Omni. Seorang aktivis bahasa berpendapat bahwa penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk memperkuat identitas budaya dan menjaga keberagaman linguistik. Bagaimana Anda menilai pandangan dalam konteks kehidupan sehari-hari? Oke, banyak bahasa ya. Oke. Linguistik ya. Yes. Linguistik apa ya artinya? Linguistik itu bahasa. Bahasa ya? Yes. Oke, setuju karena penggunaan bahasa nasional membantu penting memperkuat menjaga keberagaman linguistik. Bagaimana pandangan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ntar konteksnya apa sih? Oke, jadi bahasa nasional untuk memperkuat identitas budaya, menjaga keberagaman linguistik. Di sebaiknya bersama. Bagaimana Anda menilai ya? Kalau saya sih dalam konteks kehidupan sehari-hari, Tatar. Kalau saya agree ya. Kalau saya agree sih. Ini kan konteksnya kehidupan sehari-hari ya? Yes, kehidupan sehari sangat penting memperkuat. Oh ya, jadi aku juga sama setuju. Aku juga setuju. Baik. Iya, sehari-hari. Betul. Yang A. Karena penggunaan bahasa nasional membantu memperkuat identitas budaya dan menjaga keberagaman linguistik di masyarakat ya. Jadi pemeliharaan bahasa nasional dapat menjadi langkah penting untuk merawat ya, menjaga keberagaman budaya dan identitas suatu negara. Terima kasih Omni ya sudah membantu menjawab. Omni ini pilihannya ada 2. Ada Omniman yang saya suka lihat ya di sosial media, dan Omnibus Law. Ini penting sekali. Terima kasih Omni sudah membantu menjawab ya. Semoga sukses untuk seleksi Unhan. Lanjut 29. Oke, siapa yang berani? Silakan. 29. Saya haus, izin minum ya. Dua 29, 2 soal terakhir, ada yang berani? Saya Kak. Siapa namanya? Saya Feiza Kak. Silahkan, dari SMA mana? Siap dari SMA Plus Sasana Subang. Subang, Jawa Barat? Iya Kak. Dekat juga kayaknya dengan tempat tinggal saya ya. Oke, lanjut. Seorang aktivis bahasa menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah di segala aspek kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa identitas kebangsaan dan melestarikan keanekaragaman budaya. Bagaimana Anda menilai pernyataan tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat? Oke, justifikasi terhadap konteks kehidupan masyarakat ya. Jadi aktivis bahasa menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa identitas. Yes. Oke. Jadi bagaimana penilaian Anda terhadap konteks tersebut? Yang A.
Setuju karena Ya. penggunaan bahasa daerah dapat memperkuat rasa kebangsaan dan mempromosikan keanekaragaman budaya yang kaya. Narasinya udah positif ini, tapi kita lihat dulu ya, barangkali yang B, penggunaan bahasa daerah sebaiknya dibatasi bahasa daerah sebaiknya hanya ya enggak. Kalau udah ada kata hanya dibatasi ya. Meskipun bahasa daerah penting dijaga, namun penggunaan harus disesuaikan dengan penuh global. Oke, ini konteksnya adalah untuk sehari-hari menjaga identitas. Oke, yes, jawaban A setuju karena penggunaan bahasa daerah dapat memperkuat rasa kebangsaan dan mempromosikan keanekaragaman ragam budaya. Tentunya keberagaman ini merupakan bagian dari integral atau peningkatan dari identitas budaya suatu bangsa. Baik, terima kasih dari Subang ya. Subang itu kurang lebih 12 kilo dari rumah saya ya, ke perbatasan, dekat sekali. Terakhir, nomor 30. Nomor 30. Siapa yang berani? Nih, ini langsung auto saya doakan. Langsung seleksi. Kalau bisa tanpa seleksi ya. Silakan 30. Saya Kak, Siapa namanya? Kinara Kak, Dari mana, Junaka? dari Kupang. Kupang. Oke, silakan. Nomor 30 terakhir ya. Baik, seorang ahli linguistik mengemukakan bahwa memperkenalkan lebih banyak bahasa daerah dalam administrasi pemerintahan dapat memperkaya keberagaman budaya di suatu negara. Bagaimana Anda menilai pandangan tersebut dalam konteks pelestarian identitas budaya? Jawabannya B, Kak. Setuju, karena penggunaan bahasa daerah dapat mencerminkan keberagaman budaya dan memperkaya identitas nasional. Yes, oke. Karena ini udah disoroti ya sebenarnya, udah tendensinya ke pelestarian identitas budaya dalam soal. Jadi ya pasti setuju ya. Karena Terima penggunaan kasih, bahasa Kak. daerah dapat mencerminkan keberagaman budaya. Jadi keberagaman bahasa menjadi aspek sangat penting teman-teman dalam mempertahankan kekayaan budaya lokal suatu negara. Baik, terima kasih yang dari Subang telah membantu menjawab. Jawabannya adalah betul yang B ya. Oke, soal demi soal dari nomor 1 sampai nomor terakhir 30 sudah selesai teman-teman. Ya, alhamdulillah di TWK 4 ini kita telah menyelesaikan mulai dari TWK 1, 2, 3, dan 4 kita mendapatkan banyak insight yang baru teman-teman. Dan saya berharap di TWK ini kalian bisa mendapatkan nilai yang sangat maksimal ya. Dan saya mendapatkan informasi tesnya itu tanggal 13 ke sana ya, kalau nggak salah ya informasinya. Tapi mungkin nanti konfirmasi oleh admin ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan malam ini. Tetap semangat di pertemuan berikutnya. Nanti ada jadwal lagi, saya lihat ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup teman-teman? Cukup, Kak. Cukup ya, udah capek juga nih ya. Udah Cukup, malam Kak. satu. Thank you, Bang. Oke. Terima Baik, kasih, Kak. terima kasih. Terima Semoga kasih, Kak. tetap semangat Terima teman-teman. kasih, Sekian Kak. dari saya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, malam. Warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Smile. Allah Hai, berkali Smile. ya. Pelajaran malam ini. Hai, Smile. Wah, udah cabut ya. Udahlah.